Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rufi Nurfaima, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, angkatan tahun 2021 dengan NIM 11076210074. Video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Kali ini saya akan membahas mengenai berita yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang memutuskan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan MK memutuskan hal tersebut? Jadi, pertimbangan MK ini termuat dalam putusan MK atas gugatan Wakil Ketua KPK yang bernama Nurul Gufron. Menurut MK, KPK merupakan komisi yang bersifat independen. Sebagai salah satu lembaga constitutional importance atau lembaga negara yang bersifat independen, yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum bebas dari campur tangan atau intervensi cabang kekuasaan manapun. Namun masa jabatan pimpinannya hanya 4 tahun. Berbeda dengan komisi dan lembaga negara lainnya atau lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance, namun memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Karena hal itulah, MK menilai diskriminatif terhadap KPK dan tidak adil apabila pimpinan KPK hanya diberi waktu 4 tahun. Serta MK menilai skema perekrutan pimpinan KPK selama 4 tahun itu bisa mengancam independensi KPK. Karena dalam satu masa pemerintahan DPR dan Presiden, pimpinan KPK dipilih 2 kali dalam satu masa pemerintahan. Oleh karena itu, menurut MK, guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen, yaitu selama 5 tahun. Dari adanya berita tersebut, menurut sudut pandang saya, ketika masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang yang awalnya 4 tahun menjadi 5 tahun dapat mengefisiensikan anggaran negara. Sebagai contoh perbandingan, jika masa jabatan 4 tahun, maka selama 20 tahun pergantian jabatan dilakukan sebanyak 5 kali. Sedangkan jika masa jabatan menjadi 5 tahun, maka selama 20 tahun hanya dilakukan pergantian jabatan sebanyak 4 kali. Hal itu akan lebih menghemat pengeluaran anggaran negara. Sedangkan menurut sisi politik, masa jabatan KPK tidak seharusnya diperpanjang menjadi 5 tahun, karena sama saja dengan periodisasi politik yang tidak menutup kemungkinan lambat laun KPK bisa saja terikat dengan politik, yang dimana hal itu tidak seharusnya terjadi. Dan lebih ditakutkan lagi jika KPK terikat politik, bisa saja dijadikan sebagai alat tukar kepentingan atau upaya menguasai KPK sebagai senjata politik. Apalagi berita perpanjangan jabatan KPK tersebut terjadi di tahun sekarang, yang dimana pada tahun sekarang ini 2023 sampai 2024 merupakan tahun memanasnya politik di negara ini. Semua partai politik sedang berlomba-lomba satu sama lain, oleh karena itu jika KPK nantinya terikat politik, ditakutkan hanya menguntungkan kelompok partai politik tertentu. Demikian opini dari saya terkait putusan MK tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.